Mereka bilang ada kecantikan terbaik, jadi resepsi hari ini sangat meriah. Semua orang bergegas untuk melelang kecantikan terbaik itu wanita cantik. Amelia yakin seketika bahwa kecantikan terbaik yang dilelang pasti Usi. Amelia tidak menyangka dia akan menghadapi Hana untuk pertama kalinya. Hana begitu ganas sehingga dia tertangkap basah dengan membunuhnya sepenuhnya. Namun, ketika dia menemukan Usi, dia akan dapat menyelesaikan akunnya dengan Hana. Setelah menutup panggilan dengan Amelia, Fiona segera menghubungi nomor ponsel Hansen. Dia memiliki nomor ponsel pribadi Hansen yang dapat digunakan kapan saja. Ponsel yang merdu berdering sekali, dan kemudian panggilan di ujung yang lain terhubung. Suara Hansen yang rendah dan lembut terdengar perlahan. "Hei, Tuan Hansen, ada sesuatu terjadi pada Usi." Fiona berkata dengan cepat. Pada saat ini, di ketinggian 30,0 kaki di luar negeri, di depan jendela dari lantai ke langit-langit suite presidensial bintang 6, Hansen baru saja menyelesaikan rapat bisnis dan kembali ke kamar, memegang telepon dengan satu tangan, dan menarik mengikat lehernya dengan satu tangan. Ia mendengar Fiona mengatakan bahwa Usi ada yang salah. Sekretaris pribadi di kamar presidensial segera merasakan suhu di seluruh ruangan turun ke titik beku, dan dia menahan napas dengan ketakutan. Hansen berhenti ketika dia menarik dasinya dan berkata dengan cepat, "Ada apa?" Fiona memberitahu Hansen tentang masalah itu dan mengirim alamatnya. Wajah Hansen yang tampan dan cantik tidak mengalami pasang surut emosi, tetapi terlihat sangat suram, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu." Setelah meninggalkan kalimat ini, Hansen menutup telepon. Dia berbalik, memandang sekretaris pribadi di belakangnya, dan menyerahkan alamat. "Sekarang periksa alamat ini, dan batalkan semua perjalanan bisnis, siapkan pesawat khusus. Saya ingin terbang kembali ke ibu kota Makassar." Sekretaris pribadi melakukan semua ini secepat mungkin, dan kemudian melaporkan informasi yang dia temukan. "Tuan, alamat ini adalah kemewahan pribadi, pesta acara pelelangan." Alis Hansen yang tampan berkerut, dan matanya yang hitam dingin seperti tinta, tebal dan tanpa dasar. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera, ujung itu terhubung, dan suara yang dalam dan magnetis dari Henry terdengar, "Hei." Hansen meremas telepon, "Ibu tirimu telah menjadi janda dalam beberapa tahun terakhir. Bukankah dia mengigau dan berani memilih? Ada apa dengan Usi?" Henry bertanya. "Usi dikirim ke resepsi pribadi." Henry dan Hansen sama-sama pangeran dari keluarga bangsawan. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam resepsi pribadi semacam ini, tetapi mereka semua tahu apa yang harus mereka ketahui. Sepertinya dia cukup menganggur akhir-akhir ini, dan ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Butuh waktu 2 jam untuk terbang kembali. Kamu pergi ke resepsi pribadi dulu. Hansen, apakah ini sikapmu saat meminta bantuanku? Oh, lupa memberitahumu bahwa Amelia sudah pergi. Henry di ujung lain terdiam selama 2 detik, kemudian berbunyi 2 kali, dan dia menutup telepon. Amelia telah tiba. Ini adalah pinggiran ibu kota Makassar. Ada kilang anggur mewah pribadi dengan ukuran beberapa ribu meter persegi. Sekarang kilang anggur itu penuh dengan mobil mewah dan lampu di dalam kilang anggur itu menyala terang. Usi ada di dalam. Amelia melangkah maju, dan seorang pelayan membagikan topeng di sana, dan semua orang yang keluar masuk memakai topeng. "Kecantikan, topeng seperti apa yang kamu inginkan?" pelayan itu bertanya. Amelia melihat dan menemukan bahwa ada banyak tipe wajah, seperti rubah kecil, kelinci, api, setan dan hantu, dan semuanya. "Jenis topeng apa yang bisa saya pakai?" "Bagaimanapun juga, tapi topeng pria sama dengan topeng wanita. Jika kamu memilih topeng yang sama dengan pria, maka kamu memiliki hubungan tuan yang ada di dalam."
Laki-laki adalah majikan dan perempuan adalah tuannya. Tuan bisa meminta pelayan untuk melakukan apapun. Anda harus melakukannya, kamu tidak bisa menolak. Amelia tahu bahwa tidak mungkin menganggapnya begitu saja. Dia sudah berpartisipasi dalam permainan ini sejak dia masuk ke sini. Amelia memandang pelayan dengan mata cerah. Mengapa wanita tidak mendominasi dan pria melayani sebagai pelayan? Apakah kamu terlibat dalam acara di sini? Pelayan itu tercengang. Setelah begitu banyak resepsi diadakan di sini, tidak ada wanita yang berani mengatakan bahwa perempuan adalah majikan dan laki-laki adalah pelayan. Pria yang datang ke pesta koktail ini kaya atau mahal. Mereka tidak kekurangan uang. Gadis-gadis yang datang ke pesta koktail semuanya berdandan dan pamer. Mereka menyetujui aturan permainan. Terus terang, mereka menggunakan kecantikan muda mereka untuk menghubungkan sang dermawan dan menjadi mainan mereka. Cantik, inilah hukum rimba di sini. Yang kuat makan yang lemah. Jika kamu tidak ingin bermain, silakan segera pergi, kata pelayan itu. Amelia menurunkan tubuh langsingnya, mengulurkan tangan mungilnya yang ramping, dan mulai memilih topeng. Aku bermain, aku memilih topeng ini. Pelayan melihatnya, dan Amelia memilih topeng kucing, topeng yang sangat tidak populer. Amelia merasa kucing kecil ini sangat mirip Titi, meski tidak semanis Titi. Yuk, dia pakai topeng kucing di wajahnya. Amelia datang ke pintu masuk resepsi, dia ingin masuk, tetapi dihentikan oleh seseorang. Nona, maaf, tolong tunjukkan surat undangannya dulu. Surat undangan? Saya tidak punya, Nona, maka kamu tidak bisa masuk kecuali seseorang mau menerima kamu. Bagaimana cara membawanya? Pelayan menunjuk, dan Amelia meliriknya. Seorang gadis yang tidak memiliki surat undangan mengenakan rok tules strapless. Sebuah mobil mewah berhenti, dan bos berperut buncit keluar dengan memakai topeng. Anak itu dengan cepat melangkah maju dan langsung menabrak bos perut buncit itu. Oh, sakit, gadis itu berteriak manis. Si cantik kecil, mana yang sakit, biarkan aku melihat. Bos tersenyum licik, benci, ada begitu banyak orang di sini, akan saya tunjukkan saat saya masuk. Oke, ayo, aku akan membawamu masuk. Bos berperut buncit itu memeluk gadis itu dan membawa gadis itu masuk. Ini adalah pertama kalinya Amelia melihat pemandangan seperti ini. Dia benar-benar mabuk, sombong, dan penuh nafsu, tapi untuk menyelamatkan Usi, dia harus masuk secepatnya. Pada saat ini, bos berperut buncit lainnya datang dengan memakai topeng. Dia datang sendiri, dan pria pada resepsi semacam ini tidak akan membawa teman wanita. Amelia dengan cepat melangkah maju, tetapi bukannya menabraknya, dia berpura-pura memiliki pergelangan kakinya, dan berkata, "Aduh." Tatapan bos langsung tertarik. Meskipun Amelia mengenakan topeng, sosoknya ramping dan indah, dan temperamennya murni dan indah. Mahasiswa wanita klasik juga paling populer di antara para bos perusahaan ini. Si cantik kecil, ada apa denganmu? Bos dengan cepat melangkah maju. Amelia menoleh kepalanya. Tidak sesulit itu, dia memandang bos dengan sepasang mata yang cerah dan gelap, dengan suara yang merdu, "Kakiku sakit." Begitu suara itu turun, sebuah versi panjang dari mobil mewah komersial Rolls-Royce berlari kencang, berhenti, pintu belakang terbuka, dan sesosok tubuh tinggi melompat ke garis pandang. Amelia sudah memperhatikan gerakan di depannya, dan mungkin dia memiliki hati yang jernih. Saat dia mengangkat kepalanya, pupil matanya yang cerah menyusut dengan keras, dia melihat Henry. Malam ini, Henry mengenakan setelan hitam yang pas dengan gaya presidensial sombong klasik. Gerakannya elegan dan mahal, wajahnya yang tampan seperti ukiran. Saat dia keluar, dia dengan tegas menarik perhatian semua orang seperti magnet.
Amelia sudah mendengar gadis-gadis di sekitarnya berteriak kegirangan tak terkendali. Mereka memandang Henry dengan obsesif dan hampir bergegas ke depan. Kebanyakan orang yang datang ke resepsi pribadi ini adalah bos berperut buncit atau orang kaya generasi kedua yang suka bersenang-senang. Henry adalah seorang elit, seorang pejuang di elit. Penampilannya seperti ini, tentunya langsung menjadi perhatian penonton. Fokus, arah yang dikejar gadis-gadis itu. Amelia terdiam, kenapa dia datang? Dia bahkan datang ke resepsi pribadi semacam ini? Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Tuan Henry akan datang ke resepsi pribadi semacam ini. Tetapi sekarang Henry membuatnya bingung, dia di sini untuk bersenang-senang lagi, dan dia hampir tidak mengenalnya karena begitu banyak kebiasaan buruk dan trik bermain. Sekarang mata itu saling berhadapan, mata sempit Henry yang dalam tertuju padanya, menatapnya dengan sedikit sarkasme, merendahkan, seolah memperhatikan leluconnya. Wajah cantik Amelia segera memerah. Dia ingat bahwa dia sedang memukul dengan bos di sebelahnya. Dia pasti baru saja melihatnya di dalam mobil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.